kalian pernah mimpi dikejar hantu? Nah, itu ternyata adalah proses otak sedang bekerja mengkonsolidasikan antara permasalahan hidup yang kalian hadapi dengan informasi-informasi yang ada di dalam otak Anda. Jadi bisa jadi ketika Anda mimpi dikejar setan atau dikejar hantu, itu adalah solusi yang diberikan oleh otak atas permasalahan hidup yang Anda hadapi. Loh, dikejar hantu kok jadi solusi? Nah, akan kalian temukan di kesempatan konten kali ini. Sekaligus juga ini menjadi bahwasanya Deddy Mulyadi memberikan satu kebijakan jam malam untuk pelajar. Ternyata ini bisa dijelaskan secara sains. Dan selanjutnya ternyata ini sudah tercatat kebijakan ini di dalam Al-Quran, tepatnya Quran Surat An-Naba ayat 9 dan ayat 10. Ayo kita mulai dulu dari ayat ya. Yaitu dalam Quran Surat An-Naba ayat yang ke-10 terlebih dahulu Tuhan berfirman, "Wa ja'alna laila libasa," dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Kenapa Tuhan menggunakan kata metaforis seperti pakaian? Kita tahu bersama pakaian itu kan ada dua fungsinya ya. Yang pertama adalah sebagai pelindung diri dari, pelindung tubuh dari misalkan sinar ultraviolet yang merugikan badan ataupun dari polusi-polusi yang bisa merugikan badan. Kemudian yang kedua sebagai bentuk perlindungan psikologi Anda. Karena dengan Anda berpakaian, Anda menutupi aib Anda sehingga Anda terlihat baik di mata orang ya, untuk menutupi psikologi. Nah, begitupun juga dengan malam. Ketika Tuhan memfitrahkan malam untuk sebagai pakaian untuk kalian, lalu kalian menyalahgunakan malam itu, malam dibuat siang, siang dibuat malam, maka konsekuensinya ketika Anda melanggar fitrah ini, dua, yaitu satu, Anda menjadi tidak sehat. Yang kedua, harga diri Anda akan jatuh karena aib-aib Anda tidak lagi dilindungi, harga diri Anda tidak lagi dilindungi. Itu yang pertama. Kemudian masuk kepada ayat Quran Surat An-Naba ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Wa ja'alna naumakum subata," dan kami jadikan tidur itu sebagai istirahat. Jadi tidur itu proses penghentian aktivitas daripada organ di kepala, organ di dalam tubuh, daripada aktivitas-aktivitas yang telah dikerjakan di siang hari. Karena memang ternyata tidur yang baik, tidur yang cukup itu adalah bermanfaat, adalah untuk proses pembuangan toksik, racun-racun, protein beta amyloid, yaitu toksik yang menyebabkan penyakit-penyakit disebabkan otak seperti stroke, Alzheimer, demensia dan lain sebagainya. Nah, itu diistirahatkan, dibuang toksiknya itu ketika tidur, tetapi tidur yang mencapai REM. Apa itu REM? Rapid Eye Movement. Akan saya jelaskan nanti ya, begitu. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh Dr. Maiken Nedergaard tahun 2013 atas penelitiannya, begitu ya. Kemudian, ini adalah konsolidasi memori. Ketika Anda tidur, otak itu sedang mengkonsolidasikan antara masalah yang Anda hadapi dengan informasi yang Anda dapat. Nanti akan saya jelaskan ya. Ini disampaikan oleh Matthew Walker dalam sebuah penelitiannya, begitu ya. Nah, sekarang ketika Anda tidak tidur sesuai dengan REM ataupun minimal 6-8 jam, ini apa yang terjadi? Dampaknya adalah akan mengganggu amigdala. Amigdala itu adalah bagian di otak yang pusatnya emosi, begitu loh. Jadi ketika Anda tuh kurang tidur, apa akibatnya? Anda bisa stres, Anda bisa marah-marah, emosi Anda menjadi tidak stabil. Maka nggak heran orang-orang, anak-anak yang tawuran itu biasanya memang dia suka begadang, tidak cukup tidurnya, main Mobile Legend, nongkrong sama teman-temannya, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini penelitian ini sudah diteliti oleh UC Berkeley, gitu ya. Kemudian ini juga bisa menyebabkan gangguan kognitif. Dia tidak bisa mengambil keputusan yang sehat, keputusan yang tepat. Nah, begitulah ya. Makanya nggak heran ya, tawuran apa itu kan keputusan-keputusan bodoh. Karena apa? Memang secara aturan tidurnya dia tidak benar gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga menyebabkan gangguan mental. Makanya nggak heran, mental orang tawuran itu kan aneh begitu loh. Temennya sendiri dibacok dan lain sebagainya. Itu tadi, karena memang secara tidurnya aja udah nggak teratur, begitu ya. Nah, sekarang itu tadi penjelasan secara sains. Nah, kita kembali ke yang di awal.
mimpi bisa jadi solusi. Nah, ternyata para ilmuwan sudah melakukan eksperimen terhadap seseorang. Bagaimana seseorang itu ketika tidur bisa bermimpi dan mimpi itu bisa jadi solusi, kan begitu. Untuk meneliti tidur, kalau ingin menjadi solusi, informasi yang Anda harus dapatkan ya juga harus bagus. Nah, contoh kayak tadi, kenapa kok mimpinya itu dikejar setan? Misalkan itu dia punya, kan mimpi dikejar itu adalah dikarenakan dia punya satu tujuan hidup, satu target yang belum tercapai, kan begitu loh, makanya dia dikejar. Tapi kenapa dikejarnya setan? Karena informasi yang ada di kepalanya, misalkan setiap harinya dia nonton YouTube isinya tentang setan. Apakah itu tentang orang kesurupan, apakah itu tentang pemburuan setan, pokoknya temanya setan-setan aja yang dia tonton begitu loh. Sehingga informasi yang ada di kepalanya itu setan. Nah, ketika ada permasalahan ini, otak mengkonsolidasikan dengan stok ilmu, stok informasi yang ada. Ya udah, setan aja, hanya dikejar setan. Tapi lain cerita misalkan begini, saya tiap hari yang saya tonton tentang ilmu ekonomi, tentang solusi ekonomi, misalkan dari pakar-pakar ekonomi. Saya punya masalah nih, tidak mencapai target penjualan. Kemudian saya bermimpi itu. Nah, apa yang terjadi? Maka informasi ini dikonsolidasikan dengan masalah. Misalkan, ketika saya masalahnya nggak nyampe target, konsolidasinya dengan informasi. Oh, saya harus menyelesaikannya dengan digital marketing, saya harus promosi lewat TikTok, misalkan begitu. Mimpinya apa? Yang saya mimpi jualan laris. Di situ saya dikejar-kejar oleh pelanggan, begitu loh. Dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar, "Bang, kapan dikirim?" misalkan begitu. Nah, itu karena antara informasi dengan masalah itu sesuai, begitu loh. Nah, tapi untuk bisa seperti itu ternyata kita harus mencapai mimpi yang namanya RIM. Biar bisa mencapai RIM ini adalah, menurut penelitian yang dilakukan, maka tidurnya harus sesuai, minimal 6 sampai dengan 8 jam. Nah, jadi setiap orang tuh pada dasarnya tuh bermimpi. Tetapi ada yang ingat, ada yang tidak ingat dengan mimpinya. Supaya orang itu ingat dengan mimpinya, maka dia harus terbangun saat bermimpi. Begitu loh. Jadi kalau Anda tidak ingat mimpi, artinya itu mimpi Anda tidak terbangun, begitu. Makanya otak menganggap itu tidak penting, makanya dihapus. Nah, bagian otak yang men-save mimpi itu adalah hipokampus, namanya bagian di otak itu. Nah, hipokampus ini berfungsi ketika mimpi Anda sesuai RIM, yaitu 6 sampai dengan 8 jam. Begitu loh. Nah, jadi ketika hipokampus ini, ketika Anda tidurnya berkualitas, hipokampus ini berfungsi dengan baik, begitu loh ya. Bisa men-save mimpi itu tadi. Nah, apa yang terjadi ketika Anda misalkan tidurnya itu nggak sesuai? Nah, ini akan merusak yang namanya hipokampus. Hipokampus ini ketika rusak, Anda bisa menjadi Alzheimer, bisa menjadi demensia, bisa menjadi stres. Begitu, Anda tidak bisa men-save memori itu. Bahkan ada satu penelitian yang mengatakan tidur yang cukup itu ternyata bisa membuat anak itu menjadi cerdas, ingatannya semakin kuat. Jadi diadakan dua kelompok, eksperimen terhadap dua kelompok, sama-sama diberi hafalan, begitu loh. Misalkan menghafalkan nama-nama benda. Nah, yang satu disuruh tidur, yang satu itu tidak disuruh, yang satu nggak boleh tidur. Ternyata setelah diuji, orang yang tidak tidur itu menurun daya ingatnya sampai dengan 40% karena hipokampusnya tidak berfungsi dengan baik, begitu loh. Nah, jadi dari sini kebijakan Deddy Mulyadi ternyata sudah dilakukan penelitian secara ilmiah.
dan juga sudah tercatat di dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Nah, pesan dari ini semua adalah yuk jaga tidur Anda. Jangan sampai Anda merusak tubuh Anda karena menyalahgunakan fitrah dari Tuhan yang telah Tuhan berikan. Malam sebagai pakaian kalian dan tidur sebagai alat untuk kalian beristirahat. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.